Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai mengurutkan atau seriasi. Perkenalkan, nama saya Kayla Isabella Ferel dan juga teman saya Yeskia Nadila Galuh Pramesti. Topik pembahasan dari presentasi kali ini ada 6, yaitu yang pertama, definisi metode pembelajaran mengurutkan atau seriasi pada anak usia dini. Setelah itu kita akan membahas tentang 5 pendapat ahli mengenai pembelajaran mengurutkan atau seriasi pada anak usia dini. Lalu kriteria pemberian pembelajaran mengurutkan atau seriasi pada anak usia dini dan contoh kegiatan pembelajaran mengurutkan atau seriasi pada anak usia dini dari usia 2 hingga 8 tahun. Setelah itu juga kami akan memaparkan tentang contoh stimulasi pembelajaran mengurutkan atau seriasi pada anak usia dini, dan yang terakhir tentang cara mengevaluasi kemampuan anak di dalam pembelajaran mengurutkan atau seriasi pada anak usia dini. Selanjutnya untuk definisi. Pengembangan kognitif dengan cara pembelajaran berseri, yaitu pengembangan kognitif matematika bagi anak usia dini itu penting. Pembelajaran berseri bagi anak usia dini merupakan metode yang memanfaatkan rangkaian gambar atau foto untuk mencatat dan mengevaluasi perkembangan anak dalam berbagai aspek. Selanjutnya, kita akan melihat melalui pandangan beberapa filsuf. Ada 4 filsuf. Yang pertama adalah Jean Piaget. Dia berfokus pada bagaimana anak-anak belajar melalui tahapan yang berurutan atau bertahap. Tahapannya ada 4. Yang pertama, tahap sensori motor, itu di usia 18 hingga 24 bulan. Lalu tahap praoperasional di usia 2 sampai 7 tahun. Lalu tahap operasional konkret usia 7 hingga 11 tahun, dan tahap operasional formal di usia 12 ke atas. Lalu selanjutnya ada Lev Vygotsky. Lev Vygotsky pemikirannya dipengaruhi oleh interaksi sosial di lingkungan budaya mereka. Dan ada 4 juga. Yang pertama itu ada Zone of Proximal Development atau ZPD. Lalu yang kedua ada scaffolding, dan yang ketiga bahasa sebagai alat mediasi. Yang terakhir interaksi sosial. Selanjutnya yaitu ada Maria Montessori. Montessori memperkenalkan konsep-konsep matematika dengan cara yang konkret dan menarik bagi anak-anak, yaitu penggunaan bahan konkret, pembelajaran bertahap, lingkungan terstruktur, periode sensitif, dan juga pembelajaran melalui permainan. Selanjutnya ada David Ausubel. Beliau mengutamakan kegiatan pembelajaran yang bermakna. Ia membagi belajar yang bermakna ke dalam 2 jenis, yaitu belajar bermakna atau meaningful learning dan juga belajar menghafal atau rote learning. Yang terakhir ada Jerome Bernard. Proses belajar sangat dipengaruhi dengan adanya pengaruh kebudayaan terhadap perilaku peserta didik, seperti tahap enaktif, tahap ikonik, dan juga tahap simbolik. Selanjutnya kita akan memperhatikan kriteria yang perlu diperhatikan ketika mengajarkan kepada anak usia dini. Yang pertama, mengelompokkan anak sesuai dengan tahap perkembangan mereka masing-masing, lalu memilih media yang nyata dan mudah didapatkan anak, dan yang ketiga, memilih media yang tidak berbahaya bagi anak. Yang keempat, memfasilitasi anak untuk mengeksplorasi media. Lalu yang kelima, memberikan penguatan dengan memberikan reward. Lalu yang terakhir, perlu memberikan penjelasan kembali setelah dibandingkan. Nah, selanjutnya yaitu contoh kegiatan. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan pada tiap-tiap usia yaitu memasukkan benda ke dalam wadah untuk 1-2 tahun, cincin warna-warni pada tiang untuk 2-3 tahun, menyusun puzzle ukuran untuk 3-4 tahun, mengurutkan gambar berdasarkan urutan kejadian untuk 4-5 tahun, mengurutkan angka dari 1-10 untuk 5-6 tahun, mengurutkan bilangan ganjil atau genap 6-7 tahun, dan yang terakhir, seriasi berdasarkan berat dan panjang untuk 7-8 tahun. Berikut kami paparkan terkait contoh menstimulasi agar anak paham terkait konsep ordering. Yang pertama, bisa bermain dengan objek fisik. Lalu yang kedua, dapat bermain dan atau belajar melalui interaksi sosial bersama teman-teman maupun guru. Dan yang ketiga, visualisasi. Lalu yang keempat, dapat dipaparkan terkait seriasi konkret. Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan cara observasi langsung, memberikan variasi tugas, tes verbal, permainan kelompok, ataupun dokumentasi progres.
Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.